Pak Rohman bisa menyampaikan paparannya. Begitu. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang kami hormati Pak Direktur Sosial Budaya dan Lingkungan Pedesaan, yang kami banggakan dan kami cintai, rekan-rekan Kadis PMD baik provinsi maupun kabupaten, yang kami banggakan pula adalah para sahabat kami, para kepala desa yang sampai saat ini masih tetap semangat. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatannya. Sore hari ini dapat mendampingi Pak Direktur memberikan sharing session. Mohon izin karena pada saat ini kita semua berada di dalam satu komunitas yang sama, dalam sebuah semangat yang sama dalam membangun desa dan percepatan desa dengan desa inklusi, baik dari provinsi, pusat, bahkan sampai ke tingkat bawah. Ya, kenapa saya langsung, mungkin karena dari tadi, mohon izin Pak Direktur, sudah banyak yang disampaikan, dan arahan-arahan tadi adalah sebuah jalan bagi kami atau pedoman yang akan menjadi beberapa acuan agar di 2024 apa yang diharapkan pada hari ini bisa terlaksana. Ya, mohon izin memang karena di sini banyak kades dan kepala dinas atau yang mewakili, karena memang Pak Direktur, bedanya kepala dinas dan kepala desa itu kalau disingkat kadis dan kades, bedanya cuma di I dan E. Kalau kami begitu Pak. Jadi bedanya sedikit, tapi banyak gitu Pak. Banyak Pak Direktur. Kalau kadis, kepala dinas itu karena I, jadi kerjaannya cuma fasilitasi, mediasi, koordinasi, ya kadang-kadang juga infiltrasi lah gitu. Kalau kades, karena E, ya kerjaannya cuma satu Pak. Eksekusi, selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Maka next, mohon izin. Ya, saya tadi malam coba mengadopsi dari Gus Menteri bahwa memang akhirnya kata kunci dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah di tangan kepala desa. Makanya pas saya kemarin capture-nya di tangannya beliau Pak, di tangan kepala desa katanya. Nah, ini sangat penting sekali karena memang terkait dengan desa inklusi juga yang disampaikan oleh Gus Menteri tadi malam misalnya, bahwa tidak mudah kita untuk mengatur menata kelola 75.000 desa sekitar itu. Oleh karena itu memang tantangannya menjadi besar. Dan perlu kita melakukan berbagai metode agar seluruh kegiatan yang saat ini sudah sukses bisa direplikasi plus modifikasi katanya beliau. Saya sedikit dapat rekamannya, jangan hanya dicontoh tapi juga dimodifikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah atau desanya. Jadi tidak mungkin sama antara kami mungkin di NTB dengan di Papua, dengan di Sumatera, karena pasti adat dan budaya kita berbeda, tapi metodenya sama, mungkin polanya saja yang berbeda. Kira-kira seperti itu harapan dari Gus Menteri tadi malam, sehingga ini yang kita harapkan bersama, upaya ke depan yang harus dilakukan
agar P3PD subkomponen 2B yang dikomandoi oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini terus berkelanjutan adalah melakukan upaya-upaya secara kolaboratif. Ini yang kemudian akan kami sampaikan sedikit saja sharing, walaupun tidak banyak Pak Kadis, Pak Kades, dan Ibu Kades, sehingga paling tidak ada beberapa tadi juga kepala desa kami, Kepala Desa Muir Kecamatan Pelampang juga menjadi salah satu pemateri di sini yang menyampaikan beberapa contoh baik yang sudah dilakukan dengan metode desa inklusif yang sudah disampaikan pada saat MOT maupun dengan TOC ya Pak Direktur kemarin, sehingga ada yang kemudian menarik di dalam perencanaan desa yang dapat menjadi acuan bagi desa-desa lainnya. Next. Ya, mungkin ini dilanjut aja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga. Pada dasarnya hampir sama sebenarnya, karena ya kalau tidak sama maka tidak mungkin duduk bersama, karena ini konsepnya sama, dari pusat sampai ke daerah sama. Kira-kira seperti itu. Ya, ya dilanjut. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, pengembangan desa inklusi, kemudian ada literasi desa, maupun pusat pembelajaran masyarakat desa. Ya, next. Ya, ini sekedar gambaran. Ini sekedar gambaran. Kami mendapat dari, mohon izin Pak Direktur, dari literasi lain. Kenapa kemudian desa inklusi ini harus kita dorong terus? Keterlibatan seluruh komponen masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Karena mungkin Pak Kades khususnya, mohon izin Pak Kades, Ibu Kades, ini mungkin sudah sangat familiar ya. Tiba-tiba muncullah program, ada namanya Desa Peduli Kesehatan, Peduli Bencana, Peduli inilah, dan segala macamnya. Sampai-sampai mungkin Pak Kades, ini apa lagi ini katanya. Seperti itu. Ini apa lagi? Nah, oleh karena itu memang dengan hadirnya P3PD ya khususnya ya di subkomponen 2B ini akan memberikan sebuah tambahan pemahaman kita bahwa sebenarnya tidak ada yang berbeda antara satu program yang lainnya dengan yang satu dengan yang lainnya. Hanya kemudian kita perlu memberikan irisan-irisan program, mana yang kemudian yang bisa dilakukan secara bersamaan, mana yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini mungkin sudah sangat familiar lah Pak Kades, Ibu Kades, mungkin teman-teman juga kepala dinas yang tiap saat juga menjadi memfasilitasi desa, bahwa tiap surat yang ke kami untuk ke desa-desa kita selalu kemudian memberikan warna. Tapi dengan adanya desa inklusif yang memberikan ruang pada seluruh kita, memberikan pola agar seluruh masyarakat terlibat di dalam proses-proses yang ada di desa, ini kemudian bisa kita mapping, petakan, dan bisa menjadi bagian inklusivitas dari pemerintah desa yang ada di desa kita masing-masing. Ya, next, ini hanya gambaran saja. Ya, kami langsung masuk aja sedikit, mohon izin ke gambaran kami di Sumbawa. Ya, next. Ya, oke, ini kabupaten kami di Sumbawa, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang sering terlewat karena agak kurang familiar. Kadang-kadang Sumbawa ini kadang-kadang dianggap Sumba, Pak. Sumba. Kalau Sumba pasti ngeloncat ke timur, ke NTT, gitu loh, kejauhan lagi. Kita di Sumbawa adalah di Nusa Tenggara Barat, ada di tengah-tengah dia. Kalau dari Jakarta, kalau penerbangan sampai Sumbawa sekitar 2,5 jam. 2,5 jam transit di Lombok atau di Bali, kemudian ke Mataram. Dari Mataram bisa juga naik langsung pesawat ke Sumbawa, atau bisa pakai darat 6 jam dari Lombok. Kira-kira seperti itu gambaran daerah kami.
yang ini kekeringan panjang, masih belum ada hujan yang terus menerus. Hari ini juga hujannya masih sekali kalau tidak salah kemarin infonya, sehingga saya masuk ruangan ini kayaknya agak kedinginan karena biasa di tempat panas. Ya Ibu, tuh teman-teman dari Lombok Utara juga datang di sini. Ya, artinya memang kondisi hari ini, kenapa tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ini harus berkelanjutan karena paling tidak program perencanaan yang dihadirkan beberapa waktu yang lalu, misalnya Pak Direktur, ini sudah menekankan kepada perencanaan desa yang berbasis kepada resiko bencana. Resiko bencana. Maka ketika berbicara resiko bencana, desa inklusi juga harus berperan di dalamnya. Cara berpikir inklusi kita harus berperan di dalamnya. Jangan sampai ketika terjadi kebencanaan, para orang tua renta kita, yang disabilitas, yang kemudian rentan anak-anak, kemudian terlewatkan dari perencanaan penanganan bencana apabila terjadi bencana yang kemungkinan bisa terjadi tiap saat. BMKG merilis bahwa musim hujan hanya akan terjadi 4 bulan katanya. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Di kami Bu, di NTB, di Sumbawa harusnya merilis, berarti kalau dari November berarti sampai Februari sudah tidak ada hujan lagi. Maka kami akan berhadapan dengan pola kekeringan yang sangat panjang. Padahal di SDGs diamanatkan agar kita harus memiliki sumber daya air yang banyak agar bisa dikonsumsi paling banyak oleh kaum perempuan. Dan itulah yang disampaikan oleh SDGs, salah satunya adalah akses air bersih dari perempuan, karena perempuan paling banyak pakai air. Kalau bapak-bapak biasanya 4 hari nggak mandi mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau ibu-ibu, apalagi dengan kondisi-kondisi bulanan, kemudian nifas dan sebagainya, itu sangat membutuhkan air bersih yang cukup. Makanya menjadi salah satu isu-isu yang memang menjadi perhatian kita di desa. Oleh karena itu, dengan keterlibatan perempuan, keterlibatan anak-anak, keterlibatan kaum difabel, menjadikan bahwa perencanaan pembangunan yang ada di desa itu menjadi paripurna untuk kita laksanakan. Ya, next. Ya. Ini sekedar gambaran saja Bapak Ibu sekalian, karena kita di dalam melakukan program apapun bahwa tujuan akhirnya adalah kemajuan desa. Dan kemajuan desa ditandai dengan indeks desa membangun yang tiap tahun kita melakukan penilaian, input data, dan sekaligus akan mendapatkan nilai yang terakumulasi dalam sebuah kategori, apakah itu tertinggal, maju, mandiri, dan sebagainya. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir Sumbawa, Pak Direktur, sudah bisa hadir beberapa desa mandiri walaupun masih ada desa tertinggal. Ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Menteri, desa tertinggal pasti salah satu yang paling banyak menjadi sorotan adalah infrastruktur. Ya, next. Ya. Nah, ini kami ditunjuk oleh kementerian kemarin, Bapak Ibu sekalian, di Sumbawa ada 4 desa, yaitu di Batu Tering, Juranalas, Marinti, dan Muir. Alhamdulillah 2 desa, Batu Tering dan Muir, sudah melakukan berbagai program yang memang digariskan atau sesuai panduan dan pedoman yang disampaikan oleh kementerian, sehingga ada beberapa polarisasi yang muncul di desa, walaupun sudah sama-sama mandiri, kecuali desa Marinti ya, yang masih hari ini masih maju, dan insya Allah tahun depan kita akan usahakan menjadi mandiri. Itu terus melakukan upaya-upaya yang melibatkan keseluruhan masyarakat di desa. Dan sekolah lapang yang menjadi salah satu ikon dari desa inklusif ini, itu dilakukan dengan berbagai metode, dengan pendampingan. Kami kalau di NTB adalah Pakesban PBNU, ya, sehingga pendampingan yang dilakukan oleh lembaga dari PBNU ini memberikan warna terhadap perencanaan yang ada di desa, sampai dengan perencanaan musyawarah khusus perempuan, dan yang kami juga akan lakukan adalah musyawarah khusus anak, karena ini juga bagian dari
dari perencanaan keseluruhan di Kabupaten Sumbawa. Ya, next. Ya, ini kami next saja Bu, ini gambaran saja mulai historinya, mulai dari deklarasi tanggal 24 Februari kemarin di Desa Marinte, kemudian dilanjutkan dengan ya next, dilanjutkan dengan TOC yang alhamdulillah waktu itu Pak Direktur berkesempatan hadir di Sumbawa memberikan beberapa arahan, kemudian selanjutnya adalah bergulirlah pendampingan kegiatan perencanaan yang sampai hari ini kemudian bisa menghasilkan sebuah program yang diakomodir di 2024 dalam rangka mendukung desa inklusi yang ada di 4 desa ini. Ya, next. Ya, ini beberapa scan kami terhadap beberapa dokumen yang memang diamanatkan, yaitu SK Sekolah Lapang, kemudian ada RKPDS-nya, kemudian rumusan hasil musyawarah khusus perempuan, ini semuanya teradministrasi dengan bagus. Dan ini yang menjadi salah satu yang dapat kami sampaikan nanti ke desa lainnya untuk dilakukan replikasi dengan metode-metode yang mungkin berbeda, dengan nafas-nafas dan tema-tema yang berbeda. Ya, next. Ya, ini dari Samuel kami sampaikan ada beberapa kegiatan dilaksanakan. Tadi Pak Kades Muer, walaupun mana Pak Kades Muer? Ya, ada Pak Kades Muer tadi, kemarin juga Pak Kades Batu Tering juga hadir di sini. Ya, next. Ya, beberapa kegiatan dilaksanakan terkait dengan sekolah lapang yang melibatkan perempuan, kaum difabel dan kaum rentan lainnya. Ya, next. Ya, di Marinte juga sudah dilakukan. Ya. Dan di Juranalas 4 desa, Pak. 4 desa Bapak Ibu sekalian terus bergulir dan menghasilkan perencanaan untuk 2024 Pak Direktur, sehingga keberlanjutan dari program ini khususnya di desa dampingan ini akan terus kita upayakan. Dan di tahun berikutnya, ya next. Ya, lanjut. Ya, itu salah satunya Pak Direktur adalah mengupayakan, karena seperti disampaikan oleh Bapak tadi, dengan kondisi kami di wilayah tengah timur dengan sinyal yang masih belum merata, akhirnya baru beberapa desa yang kemudian membuat MOU dengan Dukcapil untuk pelayanan admin Duk secara online. Dan ini akan mempermudah sebenarnya dalam rangka pelayanan-pelayanan kemasyarakatan, karena memang salah satu kunci dari misalnya dari bantuan dan sebagainya adalah data kependudukan. Ya, oke, next. Ya, mohon izin, salah satu yang kami lakukan pada saat ini adalah kolaboratif. Kolaboratif, misalnya kalau terkait dengan sekolah lapang, karena dulu masih ada juga yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Pak Direktur, itu pun juga menjadi salah satu yang bisa diadopsi juga, walaupun dalam konteks yang berbeda. Kalau dulu hanya untuk untuk pertanian, sekarang untuk seluruh komponen yang terkait dengan desa inklusi. Dulu sudah ada pola-pola seperti sekolah lapang, kemudian pola-pola seperti universitas terbuka, misalnya seperti itu. Ini sekarang bisa. Dan ini kami juga masih tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat kami adalah petani, sehingga bisa dilakukan di pinggir sawah, seperti itu. Walaupun tadi tidak muncul dalam visualisasi, tapi pola-pola itu masih tetap kami lakukan dimanapun kami bisa bertemu dengan masyarakat yang dengan kategori masing-masing. Ya, kemudian juga termasuk juga pojok baca selain menambah literasi, juga kami bekerjasama dengan mengajak PMD, kami Dinas PMD mengajak Dinas Perpustakaan juga untuk turun juga mendampingi desa inklusi ini. Kemudian termasuk literasi digital. Literasi digital ini adalah mengajak teman-teman dari Dinas Kominfo karena ini berbasis kepada penguatan.
Kemudian yang terakhir ada strategi kolaboratif kami. Tadi disampaikan juga adalah pendidikan karakter. Kami sudah memiliki peraturan bupati tentang pendidikan karakter yang kemudian bisa mengkolaborasikan antara desa dengan sekolah. Desa dengan sekolah. Kalau selama ini kita menganggap bahwa sekolah itu adalah milik dunia pendidikan, tapi hari ini desa juga harus merasa memiliki sekolah sebagai tumbuhnya karakter, dan sekolah juga harus memiliki terhadap desa yang ada di luar, di dalam wilayah desanya, sekolah yang ada di dalam desanya. Kira-kira seperti itu yang kami lakukan di Pemda Sumbawa. Kemudian next, ya, yang terakhir, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, dan kami akan tindak lanjuti Pak Direktur, mungkin agak selaras tadi yang disampaikan. Jadi hari ini kami mulai dari bersama pendamping, tim pendamping profesional dari mulai September sudah melakukan rencana rapat-rapat rencana untuk RKP 2024. Dengan adanya kemudian terbitnya Permendes 7 2023 tentang prioritas penggunaan desa 2024 maupun Permendagri 15, ini pun akan menjadi salah satu yang akan kami cantumkan di dalam peraturan bupati untuk keberlanjutan desa inklusif maupun replikasi di daerah lainnya, di desa lainnya. Karena memang secara substansif apa yang dilakukan selama ini sebenarnya sudah mengarah kepada pola-pola dan metode desa inklusi. Dan yang kami lakukan berikutnya, yang sudah kami lakukan optimalisasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, baik pusat, daerah, dan instansi lainnya dan lembaga-lembaga yang ada di kabupaten. Dan ini juga kami akan buatkan dalam bentuk regulasi. Yang terakhir, seperti penekanan Gus Menteri tadi malam, adalah masalah data, Bapak Ibu sekalian. Ini yang masih juga menjadi PR besar bagi kami di desa, sehingga masih menjadi kerancuan dan temuan-temuan di lapangan, Pak Direktur. Terhadap kegiatan-kegiatan ini, apabila kemudian tidak sesuai datanya kemudian tidak memenuhi kriteria antara program satu dengan yang lainnya, ini menjadi sangat riskan bagi kami di desa. Oleh karena itu, kami sangat berharap Kementerian Desa kemudian bisa mengelaborasi kami agar keseluruhan kementerian yang kemudian memiliki program sampai ke desa itu menggunakan data yang bersumber dari desa. Jangan kemudian kadang-kadang P3KE datanya dari pusat, kita mengelaborasinya agak lama sehingga agak kurang akseleratif dalam pencapaian tujuan program yang ada di desa. Ya, kira-kira seperti itu yang upaya kita dalam rangka mendukung dan menyukseskan desa inklusif P3PD subkomponen 2B ini, serta bagaimana keberlanjutannya di tahun-tahun berikutnya. Kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih. Nanti kita bisa diskusikan ini sebagai sharing session, masukan dan berbagai pendapat bisa jadikan bahan untuk kita perbaikan dan keberlanjutan desa inklusif. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.